Di Pakistan itu tidak ada yang tahu, bahkan katanya tidak ada gitu. Nah, ini unik sekali, berarti jelas hampir semua orang-orang Pakistan tidak terlalu memperhatikan. Bahkan di sini tidak ada istilah Habib ya. Walau alam, belum alam. Nah, di kita kan semua ada sama-sama tanda lah. Habaib itu harus pakaian seperti apa gitu, udang-udangnya seperti apa gitu. Di sini cuek-cuek saja gitu kan. Nah, inilah bedanya bangsa ya. Dan ini membawa satu keyakinan, justru bagi saya tambah yakin. Karena kebenaran itu tidak harus ditonjol-tonjolkan secara fisik, tetapi cukup lihat daripada apa yang kami lihat, apa yang beliau sampaikan. Dan beliau tidak ada keinginan untuk mencari tahu lagi. Karena beliau mengatakan, saya untuk apa? Saya di WhatsApp juga pernah juga nanyain kepada beliau sebelum ketemu, untuk mencari tahu. Karena umat bertanya. Beliau mengatakan sederhana, untuk apa? Saya kan bukan siapa-siapa dan untuk apa mencari-cari seperti itu. Tidak ada kepentingannya buat saya. Seperti itu. Nah, ternyata setelah kita ke sini mendalami, alhamdulillah jawaban kami sangat puas, sangat cukup, bahwa beliau memang kami yakini memiliki jalur kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena pamannya memang banyak menceritakan soal itu kepada keluarga besarnya dan pernah membuka lembaran besar jalur-jalur itu. Cuman yang lain saudara-saudara aja biasa-biasa aja. Karena memang kultur di Pakistan seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau Al-Mahdinya lahir di Indonesia barangkali itu baru tercatat dengan rapi. Kalau Al-Mahdinya dari Indonesia ya, gitu. Jadi mungkin akan tercatat. Ada di lembaga pencatat nasab Nabi Muhammad SAW. Kalau di sini memang budaya kulturnya tidak demikian. Berbeda dengan di Indonesia. Iya, mau bertanya, itu tadi Kang Diki ya. Jadi kalau kata Kang Diki tadi, kalau saya yang jadi dia, itu saya nggak akan kuat gitu ya. Maksud ini Buja juga mau berpikir kritis. Jadi umurnya udah 45 tahun, bermimpi dari usia 5 tahun, ya. Selalu aja ada mimpinya. Kemudian juga masih 2 hari yang lalu masih bermimpi. Dan diperintahkan untuk nyebar mimpinya. Jadi dan sampai hari ini juga belum berkeluarga, dan tadi Kang Diki juga lebih dekat lagi dengan beliau, bercerita bahwa beliau juga ingin seperti orang-orang yang lain. Lalu yang menjadi kritisan buat kita, ini pertanyaan dari sahabat-sahabat, ini forum kita untuk tabayun. Ya, ini forum kita untuk bertanya langsung. Ya, jadi misalnya disederhanakan percaya dan tidak percaya, ini kesempatan kita justru. Ya, bagaimana kalau beliau menjalani kehidupan dengan bermimpi, kemudian juga diperintah untuk menyebarkan mimpi. Ya, butuh kearifan dari kita, ya, tidak mensederhanakan percaya atau tidak percaya, karena tadi diperhatikan Umi bercerita ketika Nabi juga Isra dan Mi'raj, ya, tidak mudah orang untuk percaya. Nah, hari ini juga kita demikian, Buya juga butuh waktu 1 tahun lebih untuk mendalami, memperhatikan dan memberanikan diri mengajak pembina-pembina, wali murid, alumni untuk kita tabayun yuk. Apa untungnya buat kita? Ya, untungnya buat kita. Kalau buat Buya pribadi, alhamdulillah makin bersemangat kita mempersiapkan diri untuk kebangkitan Islam. Dan juga tadi alhamdulillah sudah ditanyakan oleh salah seorang Umi apa yang harus kami lakukan, apa petunjuk Allah tentang kehidupan akhir zaman, dan juga tadi disebutkan ada kematian ya, hampir 1 miliar manusia mengalami kematian. Terus kita juga khawatir jangan-jangan kita belum berbaiat, ini kita udah dipanggil oleh Allah SWT karena usia. Dan tentu saja ini forum untuk kita bertanya dan untuk melembutkan hati
karena kesempatannya untuk bertanya. Demikian kepada sahabat tadi yang meragukan atau apa, ini bukan untuk menggiring opini. Buya sekali lagi juga ingin saja ayo bertabayun, tanya langsung. Ini alhamdulillah ada Said Muhammad Qasimnya. Demikian. Ya, silakan. Silakan yang mau bertanya langsung, silakan sahabat-sahabat. Ini webinar kita maksimal cuma sampai 100, Kang Diki. Peserta masih banyak yang mau bergabung. Mau nambah nanya lagi, Kang Diki. Ustaz. Masih banyak bergabung, tapi sudah tidak terbatas, hanya sampai 100. Silakan bertanya, Umi. Assalamualaikum. Mau tanya lagi, seandainya sebelum kami berbaiat tetapi meninggal karena mungkin bencana atau musibah itu, apakah kita sudah tercatat kita sebagai barisan Imam Mahdi? Sekian, Kang Diki. Insya Allah, ini jawaban sama saya juga ya. Kalau soal nanya Imam Mahdi jangan ke beliau. Beliau tidak mau bicara. Baik, insya Allah dari kalimat isi mimpinya bahwa orang yang membantu Said Muhammad Qasim di dalam menyebarkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan bagaimana kita harus mengurangi, membasmi, menjauhi syirik, bagaimana kita harus berdoa setiap hari, bagaimana ada itu di dalam 19 nasihatnya, kumpulan nasihat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Nah, itu sudah bagian daripada ada di barisan Al-Mahdi, di barisan orang yang dapat petunjuk, tapi belum di barisan Imam Mahdi, karena imam itu sudah imam secara keseluruhan ya. Nah, itu nanti setelah dibayat dan beliau sudah diislah. Sekarang beliau pribadi yang santun, pribadi yang kurang percaya diri, pribadi yang harus didorong-dorong, pribadi yang ya sangat rendah hati dan sebagainya. Beliau apa adanya, tapi nanti setelah diislah, disitulah baru berfungsi sebagai imam di seluruh dunia dan akan menyatukan umat Islam dan sebagainya. Sebelumnya adalah nanti di Pakistan dulu dibuat percontohan bagaimana Islam yang sesungguhnya, kemudian baru dibayar. Nah, saya kira insya Allah jawabannya kita sudah ada dalam barisan Al-Mahdi, karena ada dalam mimpinya memang kita sudah tercatat menjadi orang-orang yang membantu di masa-masa sulit. Ini termasuk masa-masa sulit, karena sulit meyakinkan orang dan sulit untuk kita melangkah, karena kita dianggap banyak yang menganggap kita sesat dan sebagainya. Apalagi saya bukan ulama ya. Ini juga alhamdulillah cukup berat. Tapi di balik ini semua alhamdulillah yang tadinya Gaza hanya satu grup 20 orang tambah penuh, kemudian jadi 2 grup, 3 grup, sekarang sudah 49 grup ditambah dengan 7 komunitas. Jadi ada sekitar 56 grup. Alhamdulillah dengan kesabaran dan sebagainya, satu persatu alhamdulillah sudah mulai banyak percaya. Saya kira itu, Umi. Insya Allah tercatat ya. Baik, yang lain? Dan ini Kang Diki, saya hanya berpendapat, justru dengan sekarang keberadaan beliau Muhammad Qasim yang sifatnya rendah hati, pemalu, susah ngomong, itu justru yang menjadi saya percaya 1000% gitu. Kalau beliau tidak seperti ini, berarti Mas justru bukan calon Imam Mahdi menurut Ana seperti itu gitu. Sangat sudah nanti sudah dibahasanya. Tim kita, silakan, yaitu Mas Jaya, saya sudah minta untuk menyusun tulisan penemuan-penemuan kami. Jadi penemuan kami sehari-hari saya share, dan Masya Allah beliau menggali dari riwayat kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau saya suruh menggali dari berbagai kitab, dari berbagai hadis yang ada. Alhamdulillah beliau katakan terus mirip temuan kami. Jadi artinya kita ingat dalam sebuah hadis bahwa fisiknya tidak sama, tapi perilaku, sifat sama dengan aku. Jadi Nabi Muhammad mengatakan itu.
dan ternyata alhamdulillah ada beliau semua. Yang pertama, gelar Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling jujur, al-amin, diberi al-amin. Beliau pun kami akui sangat jujur. Saking jujurnya, kami ini risih berdua nih. Saking jujurnya, kenapa Anda harus jujur sekali? Harusnya jangan jujur ini. Ya, kalau jujur banget, kalau bukan kami yang melihat, orang nanti salah paham. Orang nanti mundur. Gitu ya. Jadi artinya banyak sekali kejujuran beliau yang menjadi bukti bahwa memang beliau orang yang sangat bisa dipercaya dalam konteks pengakuan ini. Dan juga perilaku lainnya yang insya Allah nanti sudah jadi tulisannya, kemarin di-share ke saya dalam bentuk PDF, insya Allah besok akan edit, nanti kita sebar di grup bahwa beliau dari kelahiran sampai dengan sifat perilakunya memiliki sama. Bukan satu hadis yang disampaikan oleh Al-Mahdi itu fisiknya tidak sama, tapi hati dan sifatnya sama. Saya kira itu. Waalaikumsalam, silakan. Izin bertanya untuk beliau ya. Mau tanya bagaimana proses beliau bisa datang ke Indonesia? Apakah memang beliau ini memang besar dan lain atau memang dari Pakistan? Pertama itu. Terus kemudian apakah beliau sudah berkeluarga, mempunyai anak dan sebagainya? Seperti itu, Ustaz. Syukron. Dan silakan langsung tentang Indonesia. When you go to Indonesia, in the dreams, maybe in the dreams, right? Ini Kang Diki ini Umi, Kang Diki ini bukan di Indonesia, Umi, di Pakistan. Ya, ini Ustaz Said Muhammad Qasimnya di Pakistan, jadi Kang Diki sama Kang Faris yang berangkat ke sana sudah 3 minggu. Oh, sekarang ini di Pakistan bukan? Iya, di Pakistan ini. Subhanallah, oke. Anak kira ada di Indonesia. Bukan. Insya Allah mau ke. Yang kedua mungkin bisa dijawab. Bisa dibawa ke Indonesia, Kang Diki. Wah, jangan deh Ustaz. Ya, silakan dijawab. Ya, dijawab Muhammad Qasim, silakan mendengarkan. Yeah, I want one question. If you go to Indonesia, possible or not? When you told to me about you fly to country is country, maybe you think in Indonesia something about like you around the world and to South Africa after that, and last the UK and USA, right? Yes, in some way. In this time, you can tell to him, tell to her about that. And his first question, second question, he asked about you are married or not? Okay. First question. First question. Go to Indonesia. Yeah, and your team go to X country and go another. Yes. You can explain to her. There is a few dreams where I go to in Eastern country, Indonesia, Malaysia, Bangladesh. These are very old dreams. I was not even imagine one day I will share these dreams to the people. Maybe it was 2010, 11, something. I saw these dreams where I start to travel to the whole world. And I start from the East countries, like where there is Indonesia, Malaysia, and Bangladesh. Then I go to Middle East, Saudi Arab, and then I go to Africa. And then in some dreams, I go to USA, and in some dreams, I go to UK. And then when I went back to my home after completing this, you can say, a mission or traveling, then I saw people around me, and they knows me, and they make a food for me that
Qasim is traveling a long journey and then came here or came back and he needs some food and something like that, and some people make food for me. And recently, after dreams sharing, I saw a few dreams also where I saw clearly. I went to first Bangladesh, then Malaysia, then Indonesia, and there I saw when I go to Malaysia, then after it I go to some masjid, mosque, where I think myself and I feel that this masjid is in Indonesia, and I met some people like religious people. I met there in masjid, and last year I saw a dream where I saw Allah order something that people have to believe on these dreams. Then Middle East countries, Arab countries, and the other world countries where Muslims live, they mostly reject the order of Allah Rabbul Alameen. But Indonesian, Malaysian, and Bangladesh people said, if this is the order of Allah, then we should accept it and we should spread these dreams. So this is the last year dreams. So these are few dreams about Eastern countries, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Brunei, and some other countries also. Oke. Thailand. Yes. Oke, jadi disampaikan kepada tadi Ukti ya. Jadi bukan beliau tidak ada di Indonesia, jadi kita yang ada di Pakistan sekarang ini sama Kang Diki berdua kita ke sini untuk dalam rangka sama, kita berangkat tabayun kepada beliau. Meskipun sudah yakin dengan mimpinya, tetapi kita harus melihat lebih dekat lagi seperti apa sih sosoknya. Dan sekarang alhamdulillah keyakinan itu makin bertambah saja. Nah, bertambah, saya mau tambahkan dulu sebelum dijelaskan. Ini kali pertama ya? Kali pertama Kang Diki sama Kang Faris ketemu? Iya. Dan pertama orang Indonesia, orang Melayu yang konfirmasi yang tabayun pertama kali. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, pertanyaan yang kedua akan dijawab Ustaz. Ya, sebentar. Tadi belum dijawab, nanti akan dijelaskan tadi. Cuman saya takut lupa. Tadi kan Mas Faris mengatakan kami tambah yakin. Bagi orang yang meyakini satu hadis, walaupun ini ada ulama mengatakan dalam bentuk asar, atau ada juga yang katakanlah hadis doib, di situ dikatakan bahwa ciri-ciri al-mahdi itu salah satunya adalah memiliki tai lalat sebelah kanan ya. Nah ini mungkin maksud Allah, mengapa kok di dalam mimpinya tidak segera menyuruh untuk berjenggot? Karena pasti dia nurut. Beliau itu nurut apa yang dimimpikan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Mengapa kok tidak berjenggot? Mungkin terjawab sekarang. Jadi beliau ternyata mungkin untuk menunjukkan kepada umat bahwa salah satu cirinya beliau memiliki tai lalat. Tai lalatnya kecil. Nah, ini ada tai lalat ya. Tai lalat itu coklat warnanya. Nanti saya foto ya. Nah, jadi nah, jadi itu mungkin maksud Allah. Mengapa kok tidak disuruh berjenggot, memelihara jenggot panjang seperti sahabat-sahabatnya semua kan? Nah itu mungkin ada maksud Allah. Itu kita berprasangka baik. Kemudian beliau lebih sering tidak menggunakan peci sehari-hari gitu ya, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Mungkin itu barangkali maksud Allah ingin menunjukkan dahinya yang sangat lebar memang. Nah, saya kira bagi orang yang sangat berprasangka baik, insya Allah itulah jawaban-jawaban
bukti-bukti yang kami temukan. Insya Allah seperti itu. Ya silakan Mas Faris menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Qasim tadi. Oke, tadi beliau sampaikan di mimpinya kurang lebih tahun 2010 atau 2011 dia dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbang ke satu tempat yang sangat indah di negara timur, dan dalam hatinya beliau ini merasakan bahwa itu adalah mungkin Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Setelah beliau ke arah timur, Allah Subhanahu wa Ta'ala terbangkan dia ke Arab Saudi, ke Timur Tengah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terbangkan dia ke Afrika, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terbangkan dia ke Amerika Serikat. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terbangkan dia ke Inggris, ya, Inggris, Eropa dan sekitarnya. Setelah itu dalam mimpinya dia pulang lagi ke rumah. Setelah pulang ke rumah dia begitu capek dan dia makan begitu. Dan dalam mimpi yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkatkan dia ke satu negara timur lagi, dan dia pikir disitulah Indonesia, soalnya beliau sholat di satu masjid yang sangat indah dan di sana banyak orang-orang religius, dan dalam hatinya ini adalah di Indonesia. Dan dalam mimpinya lain lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan banyak orang Indonesia yang akan percaya kepadamu, yang akan menolongmu adalah orang dari Indonesia. Bahkan yang menggerakkan, apabila orang Indonesia sudah bergerak, orang Amerika dan orang Eropa pun akan percaya lantaran orang Indonesia. Jadi beliau itu sangat antusias sekali kepada orang Indonesia. Tapi yang pertama datang tuh ke dia tuh dulu orang Inggris yang pertama datang, namanya Imran Abbasi, dia juga ada di sini mengikuti Zoom kita, dan ada orang Perancis namanya Abdullah Quraish, dia juga sekarang bersama kita dari Perancis, dan mungkin tanggal 5 November nanti ada yang dari Amerika, Abdullah Syiar namanya, dia akan datang ke sini juga untuk bertabayun juga, dan dia sudah menyebarkan mimpi. Dan ya, saya dan Kang Diki adalah salah dua orang yang dari Asia, dan ketika kami datang ke sini, subhanallah sekali ya, dibilang percaya nggak percaya, soalnya kami itu dimimpikan pas datangnya, muka kami itu dimimpikan oleh beliau, dan ketika kami datang ke sini, beliau meyakini janji Allah sudah tepat, bahwa saya melihat Kang Diki dan saya Mbah Faris ada dalam mimpi saya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan itu. Ada di tanggal mimpi itu tanggal 7 Oktober, mimpi apalagi kita lagi hampir ditahan di imigrasi Malaysia kalau nggak salah, itu karena ada satu kasus dokumen kami kurang lengkap. Tapi ya, kami yakin di situ dimimpikan oleh beliau, dan kami pun, dan saya sendiri wow, takjub gitu ya. Dan saya yakin ketika ada halangan apapun dalam kita menuju ke sini, ketika sudah dimimpikan pasti terjadi, dan alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja kita sampai bertemu di sini. Itu salah satu menguatkan kita bahwa mimpinya itu benar. Itu tanggal 7 Oktober. Begitu. Dan pertanyaan keduanya, are you married? Dia udah nikah atau belum ya? Biar dia ngejawab. No, I am not. Talk too much. Talk to much. I'm not married because I'm pretty. How explain to you, not to us. You explain to us. Actually, there is a long story behind it. Why I was not able to marry. I just sorry. Yeah, not too long, but middle story. It's too long story. It will take too much time to tell. In short, there is a video. In that video, I share a day. The title was the last day of Qiyamah. Allah increased the time of Qiyamah. So in that dream, I saw this dream in 1998, and then I saw this is not true dream. How can how can be happened? I will not able to get married. Then after many years, these dreams were came true, and the things I saw in the dreams, they were exactly like and it happened to me with me. And in 2013, I got to know
actually there is a dream girl, and I was chasing her to get married, but it's take too long. And in 2013, I came to know I have lost her. And in 2014, in January, Allah told me, I have tested you from this girl. I want to see you. Either you are a person who despise the mercy of Allah or not. So after it, in April, Allah told me the first time, Qasim, narrate your dreams to the whole world, to other people. I want to show the whole world who you are. Then I go to confuse who will believe on these dreams. The people who don't know me, how can believe on my dreams? Then in another dream, through email. I saw this dream, I think, in October or November 2014. I told to Allah, no one is gonna believe on these dreams. Then Allah told me, no, Qasim, when I have decided to do something, I do, and no one can stop to me. And then Allah ordered to internet spread the Qasim dreams to the whole world. And then internet spread the dreams, starting to spread the dreams. And after the story, I think you guys will know how the dreams I started, and now by the mercy of Allah and by the help of Allah, dreams is spreading more fast. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beliau sampaikan soal kenapa, apakah dia sudah nikah atau belum? Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena ada cerita yang sangat panjang di situ. Dan tadi beliau sudah menceritakan setengah daripada ceritanya. Jadi dia juga sama sebenarnya seperti kita pada umumnya, cuma dia ada tugas khusus. Jadi beliau juga pernah mau menikah di tahun 2008, kenal dengan seorang perempuan, tapi di tahun 2013 dia kehilangan perempuan itu dan dia tidak jadi menikah. Dan tahun 2014 di Januari Allah Subhanahu wa taala datang untuk pertama kalinya memerintahkan, Qasim, sebarkan mimpimu kepada seluruh umat agar orang tahu siapa dirimu. Sungguhnya yang kemarin itu adalah tes. Jadi beliau ini masih dalam rangka kehilangan seorang wanita pujaannya di tahun 2013. Dan itu masih ada cerita lagi, dan dia tidak cerita. Dan ketika kami sini cerita seperti ya asmara laki-laki dan perempuan lah gitu di sini. Jadi kita begitu dekat dengan beliau dan kita saling curhat juga. Jadi tidak hanya curhat soal masalah agama, akhir zaman. Jadi kita curhat dengan beliau itu sudah sama kehidupan pribadinya juga. Makanya kita agak lebih yakin di situ. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk menyebarkan mimpinya, maka dia mulai menyebarkan mimpinya. Dan di bulan Oktober juga dia mulai tidak yakin dengan mimpinya bakal tersebar. Dan untuk apa mimpinya tersebar? Maka Allah Subhanahu wa taala datang lagi dalam mimpinya dan untuk memberikan semangat lagi kepada Sayyid Qasim untuk terus menyebarkan mimpinya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu membuat mimpinya tuh makin sini makin nyata, makin jelas. Termasuk dalam berpikirannya, dalam mimpinya banyak orang-orang Indonesia awal-awal Indonesia dan Malaysia yang percaya dengan beliau, yang akan ikut menyebarkan mimpi beliau. Beliau juga, dia tuh orang biasa, dikatakan juga dia orang biasa. Mana mungkin saya punya teman orang Indonesia, orang Malaysia, terus ada orang luar negeri datang ke saya, siapa saya? Gitu. Saya bukan apa-apa, saya bukan orang penting juga gitu. Tapi ternyata makin sini beliau katakan mimpi yang Allah Subhanahu wa taala itu makin nyata. Ternyata banyak orang-orang yang message ke dia, direct inbox ke dia dari berbagai penjuru dunia, mempercayai mimpi dia. Bahkan orang-orang banyak
merelakan meninggalkan negaranya untuk bertemu dengan dia, ya seperti saya dan Kang Diki sekarang ini. Beliau sangat senang sekali, dan dia bilang ini, tapi dalam Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam mimpinya ini dengan hal lebih detail lagi, termasuk ada sosok wanita yang dia cari di situ. Jadi mungkin setelah tugas dia menjadi al-mahdi selesai atau mulai walau alam bisawab, maka Allah akan hadiahkan istri kepada beliau. Dan beliau juga masih menunggu sebenarnya. Ya, baik. Jadi istrinya itu istilahnya Allah yang menjanjikan bahwa saatnya beliau akan mendapatkan gadis yang terbaik untuk beliau. Itulah janji Allah. Mungkin ini barangkali agar beliau konsen, diuji untuk patuh pada Allah dalam rangka penyebaran mimpinya.